Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi bersama kita di Aquaculture Insight ya. Di episode kali ini kita akan melihat seleksi lele ya. Oke, langsung aja lah. Nggak usah kelamaan Ki ininya Ki, openingnya. Kita sekarang ada di VUT. Dulu ini adalah fasilitas uji terbatas. Jadi bagi yang tahu Patin Pustina ya, salah satu tempat kelahiran Patin Pustina di sini. Dulu kita uji kan dari berbagai daerah, salah satu tempatnya di sini ya. Jadi posisinya ada di dekat sama Waduk 2 ya, di dekat Waduk 2 dan di sebelah sana dekat sama perumahan dinas teman-teman operator yang ada di sini. Baik, kita langsung saja. Lagi apa nih, Nok? Ini lagi seleksi calon induk Pak, seleksi induk untuk disuntik Pak, untuk dipijakan. Induk untuk disuntik dipijakan gitu ya. Oh, ini teman-teman buat Tia TV biar tahu ininya kan seleksi induk yang baik itu seperti apa, itu bisa kita nengok. Oh bisa Pak, ayo Pak, silakan kita lihat. Gede-gede ya. Ini ukuran berapa kilo ini? Ini ada yang 1 kilo sampai 3 kilo Pak. Nah, ini ngomong-ngomong nih, anak magang dari mana aja nih, Dek? Saya dari Unja. Unja, oke. Saya dari Dari? Unja. Unja juga. Saya Pak Bung. Wah, ini SMK dari mana ini? Kayaknya ada terus orang ini, di mana-mana ketemu terus nih sama Bang Pedro nih. Oke, sekarang mungkin bisa dijelasin. Ya, ini kita sedang seleksi induk betina ya Pak. Induk ciri-ciri induk betina yang mata gonat itu biasanya kita lihat dari alat kelaminnya. Biasanya alat kelamin itu berwarna merah, kemerahan. Merah-merah gitu ya. Mungkin bisa ya sambil ditengokkan ke video. Bang Pedro minta tolong Bang. Kalau yang Pilihin satu yang besar untuk digoreng Bang. Untuk dilihat. untuk ditengok. Iya, nah, biar yang- ditengok. Perutnya gede-gede ya, gendut-gendut ya. Ya, gendut-gendut tapi belum tentu itu isinya. Isinya telur gitu ya. Oke, nih Bang Pedro akan memberikan penjelasan. Nah, Bang. Ini Bang, kameranya Bang di sini Bang. Coba Bang, dijelaskan. Ikannya kita mandiin dulu, kita cari ciri-cirinya. Tadi perutnya gendut Iya, gitu ya. perutnya Oke. gede. Tapi kan masalahnya bisa gendut tuh karena pakan juga kan. Itu nanti kita cek kondisi telurnya gimana Pak, kita urut, kita keluarkan, kita cek. Iya. Biasanya kalau telurnya bagus itu warna hijau, kehijauan. Siap. Kalau yang coklat itu berarti Tuh, Ini kita unboxing lagi nih. unboxing. itu hijau tuh telurnya. Oh, bukan ini ya? Ini. Ini ya. Nah, Oh, di belakang ya. di belakang ini kotorannya. Jadi lubangnya di belakang untuk lubang Iya. telur ya. Depan ini anusnya ya. Anus, ini biasanya kalau gembung kayak gini kita seleksi dulu. Takutnya gembung apa banyak makanan. Oh gitu. Ya kalau kita pijit banyak makanan kita buang aja, berarti makanannya banyak di perut. Berarti dipuasakan dulu ya sebelum diseleksi ya. 2 hari. Nggak dikasih makan. Nggak harus makan. Tapi dikasih minum ya. Iya. Soalnya kan di air Tiap tetap hari. tetap bisa minum ya. Ini jantan betina ya. Betina. Oke, ciri betina perutnya gendut. Gendut, Kalau dikeluarkan dia biasanya keluar ada ini kayak telur. telur putih hijau apa coklat gitu. Oke, yang bagus Yang hijau. hijau. Oke, Hijau tua apa Hijau tua. hijau mas, pokoknya hijau lah. Ini ukurannya kurang lebih 700 gram. Oh, 700 gram. Iya. Siap. Jangan Kita pakai masukin yang maksimalnya 500 sampai 1 ke atas. Minimal 500. Iya. Kalau di bawah 500 nggak bagus. Nggak, biasanya telurnya kita buang aja. Oh gitu. Nah. Nih, ya, Siap. Itu walaupun betina ada kumisnya ya rupanya ya. tetap ada kumis. Oh gitu ya. Iya pak. Oke. Dari mana nih? Kita akan melihat yang betinanya sekarang ya. Ini Jantan, betina. Pak, ini betina. Oh, yang jantan ya yang. Iya. Ini baru mau seleksi jantan ya. Kita seleksi jantan lagi Pak. Oke, siap. Baiklah. Yuk kita lihat seleksi jantan. Dari mana? Dari SMK Riau, Jurusan? perikanan. Gimana rasanya magang di sini? Jujur aja kalau mau nangis nangis aja. Rasanya ya enak-enak aja. Enak-enak aja gitu ya. Padahal pas datang mau nangis itu kadang tuh sepi kan. Tapi biasanya kalau magang di sini ya pas datang memang shock gitu kan. Setelah mau pulang baru kerasa
kayak ada rasa yang tertinggal gitu kan. Setelah seleksi betina, kita akan mengambil indukan jantan. Jadi, Mbak Nopi, dari betina dulu ya yang dicari ya? Iya, kita lihat betinanya dulu Pak, habis itu baru kita seleksi yang jantan. Oh, berarti ternyata ada urutannya gitu ya? Ya, boleh aja random Pak. Mau Beti- betina dulu atau jantan dulu. Tapi biasanya kita betina dulu baru Iya. jantan. Coba betina susah. Oh gitu Pak ya? Ya. Betinanya susah. Harus betina dulu. Nanti kalau betinanya nggak ada, cuma ada jantannya doang, nggak bisa dipijain kita Pak. Oh, rupanya urutannya Betina seperti itu ya? Cari betina dulu, karena betina susah yang dicari yang matang gonat. Kalau jantan insya Allah selalu tersedia gitu ya? Oke, luar biasa. Kita lihat. Waduh, rame ya. Ngeri. Ya. Segede ini. Ya, nampaknya Pak Haris nih sangat menikmati ya bekerja di lahan basah gitu ya. Sangat berbahagia rupanya gitu. Ya, main-main lendir-lendir gitu. Nah, Cari yang Siap. montok. oh kalau jantan dia lebih langsing ya, lebih panjang gitu. Iya, seharusnya tapi kita lebih cari yang agak montok sedikit gitu Pak. Jangan yang terlalu Jangan yang terlalu kecil. kurus gitu ya. Kurus. Nah, ciri-ciri jantan sendiri yang bagus itu biasanya papilanya itu kelaminnya itu warna merah, berwarna merah dan agak panjang ya Pak. Oh gitu. Iya. Heeh. Nggak harus besar ya? Panjang aja nggak apa-apa. Nggak harus besar. Oke. 800 graman juga bisa. Siap. Ini kita lihat ya pemirsa, seleksi indukan jantan. Ya. Ternyata dicek satu persatu ya. Iya. Itu sama Regi. Itu merah Regi ya? Ujung ininya Enggak sama sih. Tapi panjang ya. panjang. Nah, Betul. seperti ini bagus ya. Iya Pak, bagus. Itu warnanya hitam ya, beda ya? Iya. Dasarnya hitam. Oh gitu. Merahan. Ya. Sekarang kita mau ngobrol dengan Mas Janu ya. Mas Janu ini Kapokja dari tim lele ini. Jadi kepala sukunya nih beliau ya. Kita mau nanya-nanya Mas. Siap, gimana Pak? Ini untuk lele yang ada di sini ini jenisnya apa aja Mas? Yang ada di Bali ada 2 strain ya, lele Sangkuriang sama lele Masamo begitu. Oh gitu. Ya, kenapa pilih kombinasi itu? Karena memang untuk produksi benih sebar, kombinasi antara Sangkuriang dan Masamo menghasilkan jumlah benih yang banyak dan cepat tumbuhnya. Oh berarti silang ya? Iya, Oke, betinanya siap. Sangkuriang, jantannya Masamo begitu. Untuk produksi benih sebar ya. Iya, iya. Kenapa komposisinya gitu? Betinanya Sangkuriang? Secara performance-nya induk betina Sangkuriang itu relatif lebih banyak jumlah telurnya. Oh gitu. Kemudian kualitas telurnya lebih bagus dibandingkan betina Masamo. Iya. Berbeda dengan jantannya. Kalau jantan Sangkuriang pada saat kita belah untuk ngambil sperma tidak sebagus dengan lele Masamo. Jadi pas jantan Masamo kita belah, gonatnya lebih banyak spermanya dibandingkan lele Sangkuriang. Makanya kombinasi keduanya ternyata menghasilkan hasil yang bagus. Lebih bagus. Untuk Wah, ini produksi sebar. perlu dicatat ini. Iya. Bocorannya lumayan ini. Iya. Makasih, Pak. Lumayan ternyata persilangan gitu Iya, ya. begitu. Tapi orang tuanya setuju ya nggak apa-apa ya. Setuju. Silang gitu ya. Setuju aja. Sepanjang kepala sukunya mengikhlaskan Gitu ya. Oke, Iya. luar biasa. Bang, nggak apa-apa, nggak usah kayak gini, biasa aja. Ini Bang Haris nih, teman saya dulu di lapangan. Terus yang ini apa namanya? Kalau ininya Mas, induk jantan dan betina kalau pemeliharaannya itu gimana? Apakah satu lokasi atau? Satu lokasi boleh tapi berbeda kamar begitu. Oh, gitu. Antara jantan dan betina harus berbeda. Harus bisa gitu ya? Dan kalau misalnya sistem pengairannya secara seri, sebaiknya tidak gitu. Karena memang pada kondisi tertentu, misalnya ada namanya rangsangan lingkungan begitu. Misalnya dia di saat awal musim penghujan gitu kan, biasanya air itu membawa rangsangan ikan untuk memijah. Oh, Pada iya. saat kolamnya pengairannya secara seri, air dari kolam jantan masuk lagi kolam betina itu akan membawa rangsangan. Jadi terjadilah namanya mijah maling gitu kan. Oh, gitu. Dimana betina terangsang untuk memijah gitu. Dan itu kan sangat merugikan. Iya, Jadi iya, pada saat iya. kita seleksi tiba-tiba kok betinanya pada kempes. Ayang telurnya kebuang Iya, gitu ya? ternyata sudah mijah sendiri karena dia terangsang oleh
lingkungan, bau. Iya, iya. Ini Mas, yang masalah pemijahan lele kan Iya. kalau di PPAT gimana nih? Di BBAT sebenarnya secara teoritis ada 3 pemijahan Iya, ya. Pemijahan iya. secara alami. 3, oke, Jadi alami. tidak ada rangsangan buatan dari manusia ya. Dibiarkan induk memijah secara alami. Tapi kuncinya berarti dari seleksi yang bagus supaya dia dapat memijah dengan baik dan hasilnya pun memijah dengan baik dan netas dengan bagus. Itu pemijahan alami. Kedua adalah pemijahan semi buatan. Kita lakukan rangsangan buatan melalui penyuntikan pada induk jantan atau induk betina ataupun hanya induk betina pun tidak apa-apa begitu kan. Kemudian dibiarkan mereka memijah secara alami. Dan yang ketiga adalah pemijahan buatan. Jadi kita melakukan penyuntikan, kemudian kita melakukan proses stripping dan pembuahan secara buatan. Begitu. Oh, gitu ya. Semuanya ada keuntungan dan kerugiannya begitu kan, tapi yang balai lakukan adalah pemijahan secara buatan. Kenapa pemijahan buatan dilakukan? Karena memang kita harus bisa memprediksi kita mau produksi berapa nih? Iya. Dengan kapasitas hatchery yang kita punya. Jadi misalnya kita punya hatchery yang di balai kapasitas 600.000. Berarti minimal kita harus dapat memijahkan ikan minimal 15 ekor betina gitu kan, supaya dapat menghasilkan larva sekitar 600.000 ekor larva. Oh, gitu ya. Jadi memang konsep pemijahan dengan memperhitungkan kapasitas produksi penting. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan kita melakukan pemijahan secara buatan. Kalau pemijahan secara alami dan secara semi alami kadang tidak bisa terprediksi tuh Berapa-berapanya gitu ya. kita mijahkan sama nih 15 ekor yang baik alami maupun semi alami maupun buatan, belum tentu jumlah hasil larvanya sama semua. Karena yang alami ada kalanya 15-nya nggak semuanya mijah nih gitu kan, atau enggak ada yang sudah mijah duluan keluar telurnya tapi tidak terbuahi oleh sperma, otomatis kan hasil larvanya tidak banyak. Nah, yang semi buatan pun sama. Kadangkala kita kasih rangsangan suntik, kemudian mijah, belum tentu semuanya mijah. Tapi kalau secara buatan, dapat dipastikan 15 ekor yang kita suntik betina itu memijah semua. Dan juga terbuahi oleh 15 ekor jantan yang kita bedah begitu. Jadi makanya pemijahan terukur lah ya. Pemijahan untuk memprediksi dengan kapasitas wadah pemeliharaan larva yang kita perlukan ya. Kita memilih secara pemijahan buatan. Oh iya, luar biasa. Jadi itu ya, semuanya pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing dari 3 sistem itu. Tapi karena PPAT kejar setoran untuk bantuan, nah itu jadi mengorbankan. Ya, di sampingnya itu kita mementingkan kualitas dari benih yang kita produksi untuk bantuan. Kualitas. Ya, kemudian bahwa benih yang kita distribusikan untuk bantuan selain tepat ukuran, tepat jumlahnya, dan juga kondisinya sehat dan fit pada saat distribusi sampai ke penerima. Luar biasa. Jadi penerima mendapatkan yang terbaik dari kita ya. Insya Allah begitu. Mantap, luar biasa. Terima kasih Mas. Sama-sama Pak atas Firman informasinya. dan tim. Ya, terima kasih sudah mampir ke Pogja Lele. Sama-sama. Oh, deket juga sih itu Mas.